Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita bisa beraktivitas yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, saya Pak Badri akan menyampaikan materi pelajaran akidah akhlak. Bab 1 yaitu tentang iman kita kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak tentunya sudah paham bahwa rukun iman itu kan ada 6. Sedangkan rukun iman yang ketiga adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasul-rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang berbahagia, tujuan pembelajaran pertama untuk meyakini adanya kebenaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menampilkan perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memahami hakikat beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menyajikan data dari berbagai sumber tentang kebenaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu sekilas tentang tujuan pembelajaran bab 1 tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, adapun ringkasan materi atau kesimpulan atau inti dari kajian atau bahasan iman kita kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang dimaksud beriman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab sucinya kepada para rasul terdahulu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Injil kepada Nabi Isa. Kemudian kitab Zabur kepada Nabi Daud. Kemudian kitab Taurat kepada Nabi Musa. Semua kitab suci yang pernah Allah turunkan kepada rasul-rasul yang disampaikan tadi, kita berkewajiban untuk meyakini dengan sepenuh hati. Itu makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang kami hormati, adapun yang kedua, ajaran yang terkandung di dalam kitab-kitab suci itu pertama menjelaskan tentang akidah. Akidah itu artinya keimanan, keyakinan, keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir atau hari kiamat, kemudian keimanan kita kepada qada qadar atau takdir. Itu yang dimaksud dengan meyakini atau beriman kepada akidah. Meyakini adanya surga dan neraka, meyakini adanya alam barzakh, meyakini adanya nikmat atau siksa kubur, meyakini ada makhluk gaib. Itu yang dimaksud dengan beriman kepada ajaran akidah. Kemudian yang kedua, ajaran yang ada di dalam kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para rasul adalah ajaran tentang syariah atau ibadah. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara berpuasa, bagaimana caranya wudhu, bagaimana cara
haji, bagaimana caranya umroh, bagaimana caranya zakat, semuanya dijelaskan walaupun secara global di dalam kitab-kitab sucinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inti dari ajaran yang ada di dalam kitab suci yaitu ajaran tentang muamalah. Muamalah itu adalah ajaran tentang interaksi sosial. Misalnya bagaimana cara berdagang, bagaimana cara hutang piutang dan sebagainya. Semua dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab suci terdahulu. Kemudian masalah tarikh atau sejarah, menjelaskan tentang sejarah umat terdahulu, sejarah para nabi, sejarah para rasul, yang bisa kita jadikan iktibar atau pelajaran bagi kita generasi yang hidup di masa kini. Itu adalah seputar tentang beriman kepada kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anak sekalian, apa yang sudah kami sampaikan. Kalau ada materi yang mungkin kurang dipahami, bisa ditanyakan lewat aplikasi WA atau sebagainya. Dan kemudian untuk perlu dipahami, disimak, dibaca, dan diamalkan. Untuk mengamalkan apa yang ada, perintah yang ada di dalam kitab suci, dan meninggalkan larangan yang ada di dalam kitab suci untuk kebaikan kita bersama, baik hidup di dunia maupun di akhirat. Demikian ulasan singkat tentang iman kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan kepada para nabi dan para rasul. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.